nama obat saluran nafas itu ada di golongan 1 beta 2 agonis. Contoh obatnya itu ada terbutamin sulfat, nama generiknya itu ada melasma, tabas. Bentuk sedianya itu ada tablet, sirup, dan kaplet juga. Bentuk sedianya itu di 2,5 mg. Untuk sirup itu 1,5 mg per 5 ml. Dosisnya itu di 2,5 mg sampai 5 mg dengan dosis maksimal 15 mg. Terus yang kedua itu ada aminofilin. Contoh nama generiknya itu ada Paminov. Dia itu obat injeksi 24 mg per milnya. Terus ada salbutamol. Salbutamol itu bentuk sedianya ada kaplet dan tablet. Kalau kaplet itu 4 mg, tabletnya itu ada di 2 mg dan 4 mg. Terus dosisnya itu untuk anak-anak 2-6 tahun itu 0,1 sampai 0,2 mg. 6 sampai 12 tahun itu 2 mg. Terus contoh salbutamol itu ada Butasa sama Gravalin. Terus ada budesonide. Budesonide itu contoh nama generiknya itu Budenovac sama Budesema. Bentuk sedianya itu kaplet dan sirup. Kalau kaplet itu 3 mg, kalau sirup itu 0,2 mg per mili. Dosisnya itu 120, kalau misalnya dewasa itu 256 mg per hari. Kalau misalnya anak-anak itu 128 mikrogram per hari. Untuk beta 2 agonis itu efek sampingnya ada di depresi pernapasan atau pernapasan yang detak jantung yang cepat, sama ada memar dan badannya getar gitu. Habis itu untuk interaksi obat itu budesonide itu dapat menurunkan kadar efek aldesleukin. Terus budesonide itu juga dapat menimbulkan efek samping dari amfotericin. Terus yang selanjutnya itu ada golongan antitusif. Antitusif itu yang pertama ada obat kodein sama dextromethorphan. Kalau kodein itu contoh nama generiknya itu Kodikaf, Kodipron sama Koditan. Bentuk sedianya itu tablet, kapsul. Tabletnya itu 10 mg, 15 sama 20 mg. Kalau kapsul itu 30 mg. Dosisnya itu untuk anak-anak itu 0,5 sampai 1 mg setiap 4 jam setiap 4 jam sekali dengan maksimal itu 60 mg. Untuk dewasa itu di 15 sampai 60 mg setiap 4 jam. Terus untuk dextromethorphan itu dia contoh generiknya itu ada Grantusif sama Ometribril. Bentuknya itu ada kaplet dan sirup. Kalau sirup itu dia 3,75 mg per 5 ml. Kalau kaplet itu 15 mg. Efek sampingnya itu ada sembelit, mengantuk, sama sakit kepala. Interaksi obat di golongan antitusif itu misalnya kodein itu dapat meningkatkan kadar atau efek dari alfimopan, azelestin, dan depresan SSP juga. Terus selanjutnya ada golongan dekomestan. Dekomestan itu ini tuh untuk mengatasi dengan tersumbat. Contoh obatnya itu ada pseudoephedrine HCl sama ephedrine HCl. Kalau untuk pseudoephedrine HCl itu dia contoh generiknya ada Paramex Plus sama Thermorex Plus. Bentuk sedianya itu tablet dan sirup. Kalau tablet itu 30 mg, sirup itu sedianya di 7,5 mg per 5 ml. Dosisnya itu untuk anak 4-5 tahun di 15 mg setiap 4-6 jam. Kalau dengan maksimum 60 mg. Terus untuk ephedrine itu dia ada Gratia, ada Muvagrid Forte. Bentuknya itu kaplet. Kekuatan sedianya itu 5 mg. Di dekomestan itu efek sampingnya itu ada kesulitan tidur. Terus interaksi obatnya itu di pseudoephedrine itu dapat meningkatkan atomosetin dan inhibitor karbonat anhidrasa. Terus untuk phenylephrine itu contoh obatnya ada Mixagrip-Flu. Mixagrip-Flu itu dia kaplet 10 mg. Dosisnya itu 2,5 mg setiap 4 jam sekali.
penting sekali. Terus efek sampingnya itu ada pusing, terus sesak nafas juga, sama detak jantung yang cepat. Selanjutnya ada golongan mukolitik, mana mukolitik ini untuk mengencerkan lendir dan untuk batuk berdahak. Pertama itu ada acetylcysteine, yaitu contoh obatnya ada acetin 600, bentuknya itu tablet efervescen. Yang kedua itu ada cystenol, yaitu kalau cystenol itu kaplet. Nah, untuk yang tablet efervescen dia potensinya 600 mg, dan awalnya itu 100 mg per kilogram. Terus kalau misalnya untuk kaplet itu dia kan 200 mg, bisa diminum 2 kali sehari, maksimal 600 mg. Terus untuk efek sampingnya ada, kalau mukolitik itu dia ada muntah, sakit perut. Terus interaksi obatnya itu kalau misalnya dibandingin dengan insulin itu dia insulinnya bekerja lebih cepat. Habis itu ada untuk golongan ekspektoran. Golongan ekspektoran itu ada guaifenesin. Guaifenesin itu contoh nama jenisnya itu ada flucadex sama guaifenesin dan anokanidin. Bentuk sederhana itu dia kaplet, tablet. Terus untuk anokanidin itu sirup. Kalau kaplet itu dia 50 mg, tablet itu 100 mg, dan sirup itu dia 25 mg per 5 ml. Untuk dosisnya itu 25-30 mg setiap 4 hari sekali. Terus kalau misalnya untuk sirup itu dia efek sampingnya itu dia ada ruam di kulit, mual muntah, dan diare. Terus untuk golongan antihistamin itu ada itu untuk mengobati gejala flu dan pileknya. Alergi, antihistamin itu untuk alergi. Contohnya itu ada cetirizine. Cetirizine itu contoh generiknya itu ada cetrin, ada sapriatizin sama hufarizin. Kalau misalnya cetrin itu dia bentuknya tablet 10 mg. Kalau misalnya cetirizine itu tablet seraput, dia 10 mg juga. Untuk dosisnya itu di 2,5 mg sekali sehari, atau kalau golongan antihistamin itu dia untuk mengatasi alerginya kayak pilek dan flu-nya. Contohnya itu ada cetirizine. Cetirizine itu nama generiknya ada di cetrin, terus cetirizine sama ceftriaxone. Bentuknya itu ada tablet sama kaplet dan tablet seraput. Di potensinya itu ada 10 mg. Terus kalau misalnya kaplet itu juga 10 mg. Untuk dosisnya itu dia di 2,5 mg sekali sehari. Terus kalau misalnya untuk dewasa itu bisa ditingkatkan menjadi 2,5 mg setiap 12 jam atau 2 kali sehari. Terus yang kedua itu ada diphenhydramin. Diphenhydramin itu contoh obatnya ada Fumadril, Gratusif, sama Hustab. Kalau Fumadril itu dia sirup 12,5 mg per 5 ml. Kalau misalnya Gratusif itu dia kaplet 5 mg. Kalau misalnya Hustab itu dia tablet 250 mg. Terus untuk dosisnya itu anak 12 tahun itu dia 1-2 tablet setiap 6 jam. Terus kalau misalnya di atas 12 tahun dia kalau misalnya anak 6-11 tahun dia di 1 tablet setiap 8 jam. Terus untuk efek yang ketiga itu ada chlorpheniramine. Chlorpheniramine itu ada Presetin Ultraflow. Dia itu bentuknya kalau paracetin itu sirup, kalau ultraflow itu kaplet. Sirupnya itu di 0,5 mg per 5 ml. Kalau ultraflow-nya itu di kaplet 2 mg. Dosisnya itu di 2 tablet setiap 4 jam. Untuk golongan antitusif itu ada tripolidin. Tripolidin itu contohnya ada Tramenza, yaitu sirup di 1,25 mg per 5 ml. Terus ada Protifit juga sirup, sama Librofet dia tablet 2,5 mg. Terus untuk dosisnya itu kalau sirup itu dosisnya itu kalau anak-anak
kalau anak-anak itu 0,5 mg setiap 4 sampai 6 jam sekali, dewasa itu 2 mg setiap 4 sampai 6 jam sekali. Untuk antihistamin itu efek sampingnya itu ada gelisah, mulut kering, sama mengantuk dan sembelit juga. Terus untuk interaksi obatnya itu bisa meningkatkan kadar efek dari antikolinerik. Selanjutnya untuk penyakit anti diabetes itu obatnya pertama itu golongan biguanid. Biguanid itu contoh diri itu ada metformin. Kalau untuk nama dagangnya itu ada Amaryl sama Vorbetes. Bentuk sediaannya itu dia tablet, kekuatan sediaannya itu 1 mg atau 250 mg. Habis itu kekuatan sediaannya Apa sih? Gimana sih, Sob? Yang bener, Sob. ulang. Gini aja, buat kekuatan sediaannya Amaryl berapa, yang Vorbetes berapa. Oh iya. Yang pertama itu ada golongan biguanid. Contoh jenisnya itu metformin. Nama dagangnya itu ada Amaryl sama Vorbetes. Kalau misalnya Amaryl itu kekuatan, dia kan tablet, kekuatan sediaannya itu 1 mg atau 250 mg. Kalau Vorbetes itu dia tablet juga, untuk kekuatan sediaannya itu di 500 mg. Dosis dari metformin itu 500 sampai 3000 mg per hari. Efek sampingnya itu ada mual muntah, diare, sama nyeri perut. Untuk interaksi obat metformin itu dia meningkatkan risiko hipoglikemia jika diberikan bersama dengan sulfonylurea. Terus untuk yang kedua itu ada golongan sulfonylurea. Contoh nama obatnya itu ada yang glimepiride, glipizid, dan gliburik. Kalau glimepiride itu contoh nama dagangnya itu ada Amaryl sama Sinergi sama Amadia. Kalau misalnya Amaryl itu dia tablet 1 mg, ada 2 mg, dan 4 mg. Terus untuk dosisnya itu 1 hingga 2 mg sekali. Kalau misalnya di glipizid itu contoh obatnya itu ada glukotrol. Glukotrol penyedot tablet 5 dan 10 mg. Dosis awalnya itu 2,5 hingga 5 mg 1 kali sehari. Terus kalau ada gliburit itu contoh nama dagangnya itu ada gliburit. Dia itu karena tablet 1,25 mg dan 2,5 mg. Untuk dosis awalnya itu dia di 2,5 mg sampai 5 mg setiap sekali sehari. Diberikan itu bersama dengan sarapan. Terus untuk efek sampingnya itu ada hipoglikemia, diare, dan sakit kepala. Interaksi obatnya itu kombinasi dengan antidiabetes itu bisa menyebabkan hipoglikemia sama kayak tadi. Terus untuk golongannya selanjutnya itu ada thiazolinidion. Thiazolinidion itu contoh obatnya itu ada pioglitazone sama pioglitazone. Nama mereknya itu ada di Actos dan Desulin. Itu ya kan? Iya benar. Desulin terus benar itu tablet salut di 15 mg dan ada 30 mg juga. Dosisnya itu 15 sampai 45 mg 1 hari sekali. Untuk efek sampingnya itu ada peningkatan berat badan sama ada edema dan anemia. Terus untuk interaksi obatnya itu interaksi obat dengan gefibrosil, dia itu bisa meningkatkan kadar pioglitazone dalam darah kalau bersama dengan gefibrosil. Terus kalau misalnya bersama dengan rifampicin itu dia bisa menurunkan kadar pioglitazone. Terus golongan selanjutnya ada alpha glucosidase inhibitor. Contohnya itu ada akarbose. Akarbose itu bekerjanya kan di usus. Jadi apa sih Makanya terus langsung ya udah ulang. Golongannya itu ada alpha glucose inhibitor. Contoh nama dagangnya itu di akarbose doang. Nama dagangnya itu ada glucobay. Glucobay untuk itu tablet dengan kekuatan 100 mg. Dosisnya itu 50 mg 3 kali sehari bersama dengan makan. Terus untuk efek sampingnya itu ada kembung sama kenaikan enzim di hati jika dosisnya itu tinggi. Untuk interaksi obatnya itu jika dikombinasikan dengan sulfonylurea itu bisa meningkatkan risiko hipoglikemia lebih tinggi. Jadi kita ada miglitol. Miglitol itu contoh nama dagangnya ada glised sama misolid. Miglitol itu tablet 20 mg dan 50 mg. Untuk dosisnya itu di 50 mg sampai 100 mg 3 kali sehari.
Terus untuk efek sampingnya itu dia ada apa sih? Ada menyebabkan untuk efek sampingnya itu ada kembung atau kelebihan udara di lambung dan usus. Terus untuk interaksi obatnya itu suplemen enzim pencernaan dapat menurunkan efek nitrito tersebut. Habis itu golongan meglitinid. Meglitinid itu nama generiknya ada meteglinid sama repaglinid. Kalau meteglinid itu contohnya ada di Citralix. Bentuknya itu tablet 60 atau 120 mg. Dosisnya itu di 120 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus sakit tenggorokan, dan diare juga. Kalau misalnya di repaglinid itu contoh obatnya itu ada di Prandin sama Eniglininib. Dia itu bentuknya tablet 0,5 mg dan 1 mg. Terus dosis awal itu 0,5 mg sebelum setiap makan 3 kali sehari. Terus kalau misalnya ada kenaikan bisa di 1 sampai 2 mg. Habis itu efek sampingnya ada penambahan berat badan. Terus untuk interaksi obatnya itu kok berarti dia itu bisa berinteraksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan etoconazole. Harusnya dijelasin tahu. Etoconazole, erythromycin sama clarithromycin. Habis itu golongan DPP 4 inhibitor. Ini tuh untuk menurunkan kadar glukosa darah pada diabetes tipe 2. Terus contoh nama generiknya itu ada di alogliptin. Alogliptin nama dagangnya itu ada Resina. Bentuk sirin itu tablet, kekuatannya itu di 6,25 mg dan 12,5 mg. Terus dosisnya itu di 25 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu di nyeri pernapasan, terus kenaikan berat badan dan pembengkakan. Terus kalau misalnya di sasagliptin itu contoh obatnya itu ada Ongliza sama Combigis, yaitu bentuknya tablet. Untuk kekuatan itu 2,5 mg dan 5 mg. Ada yang 5 mg dan atau 500 mg. Terus untuk dosisnya itu 5 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada hipoglikemia sama infeksi saluran pernapasan. Terus untuk interaksi obatnya itu untuk interaksi obatnya di abacavir atau di akarbosa itu dia menurunkan laju ekspresi dari alogliptin gitu. Habis itu SGLT2 inhibitor. Contoh nama generiknya itu ada etrogliflozin, dapagliflozin. Kalau etrogliflozin itu contoh dagangnya itu ada steglatro, yaitu tablet. Tablet 5 mg dan 15 mg. Terus awalnya itu 5 mg sehari sekali di pagi hari. Terus efek sampingnya itu ada keluaran cairan atau gatal di area vagina. Kalau misalnya dapagliflozin itu contoh generiknya itu ada Farxiga, yaitu bentuknya tablet 5 mg dan ada 10 mg juga. Dosis awalnya itu 5 mg secara sekali sehari. Terus bisa ditingkatkan menjadi 10 mg sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ada infeksi jamur di vagina juga sama. Terus ada perubahan frekuensi buang air kecil. Terus untuk interaksi obat, kalau misalnya bersama insulin itu bisa memperbesar efek hipoglikemia. Untuk golongan penyakit ada GLP-1 reseptor agonis. Obat itu ada Exenatide. Contoh nama dagangnya itu ada di Vita sama Bidure. Itu
Ini tuh bentuk sirine itu sebutan atau injeksi. Kekuatan sirine itu 10 mikrogram per 0,04 mili. Ada yang 5 mikrogram per 2 mili juga. Terus dosisnya itu 5 mikrogram secara injeksi sebutan 2 kali sehari, berikan 60 menit sebelum makan pagi dan sore. Terus sampingnya itu ada gangguan pencernaan, terus ada ruam juga sama benjolan kecil di tempat penyuntikan tersebut. Dan cara kesal obatnya itu jika digunakan bersama insulin atau obat insulin itu bisa menyebabkan meningkatnya resiko hipoglikemia atau bisa juga dengan penggunaan bersama dengan warfarin dapat meningkatkan nilai INR-nya. Habis itu ada dilaglutin. Dilaglutin itu ada contoh dagangnya itu ada trulicity. Dia itu injeksi juga, kekuatan sirine itu 0,72 mg per 0,5 mili. Dosisnya itu 0,72 mg per subkutan atau per suntik. Terus efek sampingnya juga ada di penurunan nafsu makan dan ada ruam juga di daerah sekitar suntiknya. Habis itu ada semaglutid. Semaglutid itu contoh generik itu ada Ozempic sama Rybelsus. Dia itu larutan injeksi 0,68 mg per mili. Terus dosisnya itu di kalian sebut yang untuk dosisnya itu di 0,25 mg secara sebutan sekali sehari selama 4 minggu. Habis itu ini untuk obat endokrin. Dan pertama itu ada 5 alfa dari dokter inhibitor. Contoh nama generiknya itu ada dutasterid. Dutasterid itu nama mereknya ada Avodart sama Uroca, Enipit sama Teror. Kalau misalnya Avodart itu dia kapsul 0,5 mg, Uroca 0,5 mg, Enipit juga 0,5 mg. Terus kalau Teror sama dong 0,5 tidak 0,5 mg. Dosisnya itu 1 kapsul 0,5 mg diberikan setelah 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada hipertensi, pusing, gangguan ejakulasi. Interaksi obatnya itu meningkatkan kadar obat dalam darah serta peningkatan AUC. Terus ada finasterid. Finasterid itu contoh dagangnya itu ada Alloprost sama Vinpro. Bentuknya itu kapsul dan tablet. Kekuatan sirine itu di 5 mg. Dosisnya itu 1 kapsul 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada hipertensi juga dan penurunan libido. Habis itu ada golongan glucocorticoids. Glucocorticoids itu ada prednisone. Nama dagangnya itu di Rayos, Deltason sama Lupret. Bentuk sirine itu ada tablet, larutan oral juga. Kalau sirine itu ada 2,5 mg, 5 mg. Kalau misalnya larutan itu ada 5 mg per 5 mg per 5 mili. Dosisnya itu 5-60 mg per hari. Efek sampingnya di penglihatan kabur sama detak jantung atau nadinya itu cepat. Interaksi obatnya itu ada di aspirin sama furosemid. Terus yang kedua itu ada prednisolon. Contohnya itu ada Kotolan sama Orapret sama dagangnya. Bentuknya itu ada di tablet sama sirup. Kalau tablet itu 5 mg. Kalau sirup tablet 5 mg. Dosisnya itu 5-60 mg per hari. Efek sampingnya juga meningkatkan nafsu makan sama detak jantungnya itu lebih cepat. Terus untuk kortison, yang kedua itu ketiga itu kortison, ada nama dagangnya itu ada Cortez sama kortison asetat. Bentuknya itu ada tablet 25 mg, 5 mg sama 10 mg. Dosisnya itu di 20 mg sampai 300 mg per hari. Efek sampingnya itu ada kelemahan otot dari punggung. Terus dia itu bisa interaksi obatnya dengan ibuprofen sama salvacid. Setelah itu ada budesonide. Budesonide itu
Nama dagangnya itu ada di Pulmicort sama Symbicort. Dia itu tablet 9 mg, dosisnya itu 9 mg 1 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ada gemetar, sakit tenggorokan, dan berkeringat. Setelah itu ada yang selanjutnya ada metilprednisolon. Metilprednisolon itu contoh dagangnya itu ada Metrol sama Depo sama Comedrol. Terus bentuknya itu tablet 2 mg, 4 mg, ada 16 mg juga. Terus untuk dosisnya itu 0,5 sampai 1 gram 1 jam sekali 3 hari sampai 3 hari. Efek sampingnya itu ada retensi cairan, terus perubahan toleransi glukosa sama tekanan darah yang naik. Efek sampingnya itu ada di albuterol sama alprazolam. Terus abis itu ada betamethasone. Nama dagangnya itu ada betanat sama alphatrex. Itu bentuknya ada cream motion dengan kekuatan 0,025%. Terus efek sampingnya ada dermatitis. Efek sampingnya itu ada gatal, terbakar, sama kulit bersisik. Terus ada dexamethasone. Dexamethasone itu contoh obat itu ada denazol sama Cartidex. Bentuknya itu tablet suspensi. Ada injeksi juga. Kalau tablet itu dia 0,2 mikrogram. Kalau misalnya suspensi itu 4 mg per mili atau 0,5 mg per 5 mili. Terus untuk dosisnya itu 2 mg setiap 6 jam sekali. Efek sampingnya ada peningkatan nafsu makan sama penambahan berat badan. Habis itu selanjutnya ada golongan adrenal corticoids inhibitor. Itu tuh untuk pengobatan sindrom atau jenis kanker lainnya. Yang pertama ada levoketoconazole. Nama dagangnya itu ada Recorlev 150 mg, dia bentuknya tablet. Terus dosisnya itu diminum 150 mg setiap 2-3 kali seminggu. Terus efek sampingnya itu yang kelelahan, perdarahan. Untuk interaksi obat itu penggunaan levoketoconazole itu kalau bisa disama dengan allopurinol itu dapat meningkatkan risiko cedera hati. Terus untuk yang selanjutnya ada metirapon. Metirapon itu contohnya ada metirapon. Bentuknya itu kapsul 250 mg. Untuk dosisnya itu di 750 mg oral setiap 4 jam. Biasa 4 jam sekali. Terus untuk efek samping itu ada penurunan tekanan darah sama denyut nadinya itu meningkat. Terus metirapon itu interaksinya itu dapat meningkatkan kadar L-usadolin dengan menurunkan metabolisme. Terus selanjutnya ada oxylodrosat. Oxylodrosat itu contoh klinik itu ada Isturisa. Dia itu bentuknya itu tablet 1 mg. Terus saya itu diminum 1 mg diminum sampai 2 kali sehari. Terus tidak lebih dari untuk dosisnya itu 1-2 mg 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada kelelahan, edema, dan nyeri punggung. Terus untuk selanjutnya ada aminoglutamate. Itu nama generiknya ada Citrade sama Orimethen. Yaitu kekuatan sediaannya itu 1,2 mg, bentuknya itu tablet. Terus untuk dosisnya itu diminum untuk kekuatan sediaannya itu ada 1,2 mg dan 250 mg, bentuknya itu tablet. Terus dosisnya itu 250 mg diminum 1-2 minggu. Efek sampingnya ada kelelahan, pusing, nyeri otot. Terus untuk interaksinya itu aminoglutamate itu bisa mengurangi produksi hormon steroid
jika digunakan bersama kortikosteroid. Selanjutnya ada golongan antiandrogens, itu contohnya ada ketoconazole, nama dagangnya ada Erazol sama Farmicol. Dia bentuknya itu tablet 200 mg, dosisnya itu 200 mg sekali sehari. Terus efek sampingnya itu ada hepatotoksisitas pada ginjal atau hati. Terus yang kedua itu ada aldosteron asetat. Contoh nama dagangnya itu ada C3 sama Yonsa. Terus tablet oral di 250 atau 500 mg. Dosisnya itu bisa 1000 mg sekali atau 290 mg 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada hipertensi, hipokalemia, sama edema juga. Terus selanjutnya ada finasterid. Finasterid itu contoh generiknya Alloprost sama Vinpro. Bentuknya itu tablet oral 1 mg. Diminumnya 1 mg 1 kali sehari selama 3 bulan. Terus kalau misalnya efek sampingnya itu gangguan seksual, penurunan volume ejakulasi sama pembesaran payudara. Yang satu ada Bicalutamide. Contohnya itu obatnya ada Casodex untuk tablet 50 mg. Diminumnya itu 20 mg 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada edema, nyeri rasa panas, konstipasi, mual, dan diare juga. Setelah itu golongan growth hormone. Growth hormone itu contoh jenisnya ada somatropin. Untuk nama mereknya itu ada genotropin. Bentuknya itu injeksi atau pen injeksi 5 mg 5 mg per vial 12 mg. Untuk dosisnya itu 0,16 mg per kilogram hingga 0,24 mg per kilogram. Terus efek sampingnya itu ada darah urin, kesemutan, mau muntah. Interaksi obatnya itu berinteraksi dengan pil KB, obat diabetes sama insulin. Terus ada mekasermin. Mekasermin itu contoh dagangnya itu ada nama generiknya itu ada Increlex. Ya, kalau yang sedianya itu 10 ml per 1 ml, dia betul-betul vial. Dosis awal itu 0,04 mg per kilogram secara subkutan 2 kali sehari, 2 kali sehari atau setiap 12 jam. Terus efek sampingnya itu ada gejala seperti ruam, rasa gatal, suara serak, dan sulit bernafas. Terus untuk nasibnya itu dia bisa dengan glimepiride sama repagliflozin. Terus ada golongan antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon itu dia nama generiknya ada desmopressin. Untuk contoh generiknya ada contoh dagangnya ada mirin. Bentuknya itu tablet 0,1 mg. Diminum dosis awal itu 0,0 mg 2 kali sampai 2 kali sehari. Efek sampingnya itu sakit kepala, terus panas dingin hingga kejang, sesak di dada. Terus interaksi obatnya itu penggunaan obat bersama prednison atau parametasone itu tidak disarankan. Ada vasopressin. Vasopressin itu nama dagangnya ada di pitresin, bentuknya injeksi 20 unit per mili. Untuk dosis awal itu 5 unit atau 0,25 mili. Untuk efek sampingnya itu hipertensi, nyeri dada, sama gangguan irama jantung. Terus interaksi obatnya sama, penggunaan bersama dengan albuterol itu tidak disarankan. Terus ada terlipressin, itu contohnya ada Temestip, bentuknya itu injeksi, itu 1 mg per ampul. Untuk dewasa itu di 2 mg secara intravena, terus setiap 4-6 jam. Efek sampingnya itu ada di hipertensi, nyeri perut, sama diare. Penggunaan obat dengan golongan beta blocker itu bisa menyebabkan hipertensi.
karena efek jantungnya bertambah. Habis itu ada terlivas, itu kita injeksi juga 0,85 mg per mili untuk dosis awal 0,05 mg setiap 6 jam. Rasanya sama nyeri dada, sakit perut, diare juga. Terus interaksi obatnya sama menggunakan bisa meningkatkan hipertensi jika menggunakan beta blocker. Habis itu ada konifaptan, yaitu generik dagangnya itu ada Vaprisol dengan injeksi 20 mg per 100 ml. Terus digunakan 20 mg selama 30 menit. Dosisnya itu 20 mg 1 kali sehari secara intravena. Terus sampingnya itu ada kesulitan bernafas atau pembengkakan di wajah. Golongan selanjutnya itu ada gonadotropin dan racing hormon antagonis. Nama generiknya itu yang pertama ada Elagolix, yaitu nama mereknya di Orilissa dan Ego sama Orian. Bentuknya itu tablet, terus kekuatan sedianya itu 150 mg, ada yang 200 mg juga. Terus untuk dosis itu 150 mg sekali sehari. Kalau misalnya Elagolix 200 mg itu diminum 2 kali sehari selama 6 bulan. Efek sampingnya itu ada tes hati yang abnormal, terus menguning di bagian mata atau kulit. Untuk interaksi obatnya, Elagolix ini menurunkan aripiprazol dalam darah. Selanjutnya itu ada Relugolix. Relugolix itu contoh nama dagangnya ada Argofix sama Relumina. Bentuknya itu tablet 120 mg sama 40 mg. Dosis awalnya itu 300 mg sekali sehari. Terus kalau dosis pemilihan itu 120 mg sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ada pembengkakan pada wajah, bibir, terus tenggorokan, kesulitan menelan. Untuk interaksi obatnya itu dengan diltiazem dapat meningkatkan kadar Relugolix. Terus obat selanjutnya itu ada Dagarelix. Dagarelix itu contoh nama dagangnya ada Dermagon. Dosis awal bentuknya itu sekutan. Bentuknya itu injeksi sekutan. Dosis awal itu 240 mg diberikan 2 kali injeksi. Terus dosisnya itu tadi dosis ya? Tadi harusnya kekuatan. Kekuatan sedianya itu 240 mg sama 120 mg. Dosisnya itu diberikan 240 mg melalui 2 kali suntikan. Efek sampingnya itu ada gatal-gatal, kesulitan bernafas, sama pembengkakan di wajah. Efek interaksi obatnya itu kalau penggunaan formoterol bersama dengan Dagarelix itu dapat meningkatkan risiko iringan jantung yang tidak tepat. Habis itu contoh nama dagang yang kedua itu ada Dagarelix, dia bentuknya injeksi juga. Kekuatan sedianya itu 80 mg. Diminumnya itu dosisnya 80 mg 1 kali sehari. Terus untuk 1 kali sehari harus suntikan. Terus untuk efek sampingnya itu detak jantungnya yang cepat berdebar, terus ada sesak nafas. Kalau misalnya interaksi obat itu, karena itu penggunaan obat terol sama Dagarelix itu bisa menyebabkan irama jantungnya yang tidak teratur. Terus ada obat generik selanjutnya ada Ganirelix. Itu contoh dagangnya ada Viramada sama Ganirelix Accord. Itu bentuknya injeksi sekutan. Sediaannya itu ada di 250 mikrogram sama 250 mikrogram dalam 0,5 mili. Dosisnya itu diberikan 250 mg sekali sehari. 250 mikrogram sekali sehari secara sekutan. Terus efek sampingnya itu ada tanda-tanda gatal, kesulitan bernafas, sama pembengkakan di wajah. Efek sampingnya itu penggunaan Ganirelix bersama dengan Chorionic itu dapat mengurangi efek penggunaan Ganirelix-nya. Terus ada Cetralix. Contoh nama generik dagangnya itu ada Cetrotip. Itu bentuknya serbuk. Sedianya itu 0,25 mg per vialnya. Dosisnya itu 0,2 mg sekutan.
Terus efek sampingnya itu ada alergi ruang, sulit bernafas, sama rasa pusing. Terus interaksi obat itu ada penghambatan dengan sentralis dapat mengganggu hasil tes isotropik. Setelah itu ada golongan estrogen reseptor antagonis. Kalau ini tuh nama generiknya ada elacestrant, nama dagangnya ada Orserdu. Bentuknya itu tablet di 86 mg sama ada 345 mg. Dosisnya itu 345 mg sekali sehari diminum sama makan. Efek sampingnya itu ada nyeri otot sama anemia. Kalau interaksi obat itu penggunaan dengan abamectin itu akan meningkatkan konsentrasi elacestrant. Terus ada fulvestrant. Fulvestrant itu contoh nama dagangnya ada Faslodex sama fulvestrant. Yaitu larutan sama injeksi. Kalau larutan itu 50 mg per mili atau 250 mg per 5 mili. Dosisnya itu 500 mg secara intramuskular. Efek sampingnya itu ada kerusakan saraf, terus nyeri di tempat suntik atau nyeri otot. Interaksi obatnya itu metabolisme fulvestrant itu dapat menurunkan bila dikombinasikan dengan ademin. Obat selanjutnya itu ada tamoxifen. Tamoxifen itu contoh dagangnya ada saltamox. Bentuknya tablet ada 20 mg sama 40 mg. Dosisnya itu 20 mg diminum setiap hari sekali sehari. Kalau 20 mg itu diberikan dalam booster bayi juga, bisa pagi dan malam. Terus efek sampingnya itu ada perdarahan, keputihan, terus pembengkakan, sama ada penambahan berat badan. Kalau misalnya interaksi obat itu ada peningkatan resiko perdarahan. Interaksi obatnya itu ada peningkatan resiko perdarahan jika digunakan dengan warfarin. Terus ada Toremifen. Toremifen itu contoh dagangnya ada Fareston. Bentuknya itu tablet 660 mg. Terus dosisnya itu 60 mg secara oral sekali sehari. Efek sampingnya itu ada kemerahan pada wajah, terus ada mata kering dan penurunan fungsi penglihatan. Terus kalau interaksi obatnya itu ada penggunaan bersama abamectin itu akan meningkatkan konsentrasi dari teramifennya. Terus obat yang kedua itu ada anastrozole. Contoh dagangnya ada Arimidex. Untuk itu tablet 1 mg. Dosis 1 mg diminum 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada sulit bernafas, pembengkakan, terus nyeri kulit dan ruam juga. Interaksi obatnya itu peningkatan risiko terbentuknya kegumpalan jika digunakan bersama dengan talidomid. Habis itu ada obat letrozole. Letrozole itu contoh dagangnya ada Femara. Bentuknya tablet oral 2,5 mg. Dosisnya 2,5 mg diminum sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada keringatan, terus nyeri tulang sama nyeri sendi dan nyeri otot. Terus untuk interaksi obatnya itu ada letrozole tidak boleh dikonsumsi bersama dengan obat-obatan untuk gejala menopause seperti hormon HRT. Habis itu ada Exenmetazole. Exenmetazole itu contoh dagangnya itu ada Aromacin. Yaitu tablet syarat gula 25 mg diminum 1 kali sehari. Efek sampingnya itu peningkatan nafsu makan, terus kesulitan tidur sama merasa lelah. Interaksi obatnya itu dia mengandung tidak boleh digunakan dengan obat yang mengandung estrogen seperti terapi hormon. Terus ada golongan antitiroid. Golongan antitiroid itu contoh generiknya ada propyltyrosine. Propyltyrosine itu nama dagangnya ada di Prosimetics. Bentuknya tablet 100 mg. Terus dosisnya itu 150 sampai 200 mg.
Untuk golongan selanjutnya itu ada golongan antithyroid against. Itu nama generik yang pertama itu ada metronidazole. Contoh generiknya atau nama dagangnya itu ada tapazol. Untuk sedianya tablet 10 mg dan 5 mg. Dosisnya itu di 15 mg, 15 mg per hari. Kalau dosis pembiarannya itu 5-15 mg per hari. Efek sampingnya itu ada nyeri perut, terus interaksi dengan lasix sama atorvastatin. Habis itu ada potasium iodida. Potasium iodida itu contohnya tirosan. Bentuknya itu oral liquid 340 mg per 5 ml. Untuk dosisnya itu 130 mg 3 kali sehari. Sama efek samping itu juga muntah, ruam di perut juga. Terus ada carbimazole. Carbimazole itu contoh nama dagangnya ada neomercazole. Bentuknya itu tablet 5 mg. Terus dosisnya itu sekitar 20-60 mg diminum per liter bagi. Terus untuk sampingnya ada ruam kulit juga. Selanjutnya ada propionurasil. Itu bentuknya itu tablet 100 mg. Dosisnya itu 100 mg diminum 3 kali sehari. Untuk obat propionurasil itu efek sampingnya ada ruam di kulit, gatal, dan sakit perut. Efek sampingnya itu ada antikoagulan atau pengencer darah seperti warfarin. Terus untuk thiamazole, obat selanjutnya itu thiamazole. Nama dagangnya itu ada tirozol sama thiamazole dan veltron. Bentuknya itu tablet salut. Kekuatan sedianya itu 5 mg 10 mg. Terus awal itu berkisar 15-60 mg. Terus untuk efek sampingnya itu sama, ada ruam di kulit, gatal, dan perut. Terus untuk golongan selanjutnya progesteron reseptor. Dia itu mekanismenya itu untuk mengikat reseptor progesteron di golongan selanjutnya ada progesteron reseptor modulator. Terus nama jenisnya itu yang pertama ada Oliprista. Bentuk contoh nama dagangnya ada Ella. Bentuk sedianya itu tablet 30 mg. Dosisnya itu di 30 mg dalam waktu 120 jam sama 5 hari. Efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus ada nyeri perut, mual, sama dismenorrhea atau kelelahan. Jelas obatnya itu carbamazepine dapat menurunkan kadar olipristal dalam darah secara signifikan. Terus ada mifepristone. Contoh mereknya itu ada Mifeplex. Bentuknya itu tablet 300 mg dan ada yang 200 mg. Terus dosis awalnya 300 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu ada ginekomestia sama penyempitan nyeri dada dan nyeri payudara juga. Terus untuk interaksi itu hindari bersamaan dengan kortikosteroid. Setelah itu ada golongan hipotiroid. Golongan hipotiroid itu ada levotiroxin. Nama mereknya itu ada Eutrox sama Tirax. Bentuknya itu tablet 50 mikrogram dan 100 mikrogram. Dosisnya itu 0,05 mg sampai 0,1 mg per harinya. Terus efek sampingnya itu ada nyeri mendadak, terus sakit sendi, dan periode menstruasinya yang tidak teratur. Interaksinya itu dengan kalsium karbonat seperti zat besi, interaksi obatnya itu kalsium karbonat dan suplemen zat besi. Maksudnya apa? Baik. Yang kedua itu ada liotironin. Liotironin itu contoh dagangnya itu ada sitomel. Bentuknya tablet
Dia itu 50 mikrogram, dosisnya itu di 25 mikrogram sampai 6,25 mikrogram. Efek sampingnya itu ada pernapasan lemah, terus rasa dingin sepanjang waktu. Setelah itu obat yang selanjutnya ada tiroid. Contoh nama dalamnya ada amortiroid yang bentuknya tablet 60 mg. Dosis awalnya 30 mg, diminum 1 kali sehari saat perut kosong. Terus efek sampingnya itu ada reaksi alergi, pembengkakan, sama rambut rontok. Untuk efek sampingnya itu antiplatelet dengan insulin salicila sama obat yang mengandung sodium. Jadi ada golongan kontraseptif. Itu nama generiknya itu ada Desogas. Nama generiknya itu ada Desogestra. Nama dagangnya itu Mervelon, bentuk itu tablet. Tablet 0,15 mg. Untuk dosisnya itu 0,1 mg sehari sekali. Efeknya itu penambahan berat badan sama perdarahan. Obat yang kedua itu ada Levonorgestrel Gastra. Contoh generiknya ada di Postionor, itu adalah tablet 0,72 mg, diminumnya 1,5 mg secara oral. Terus efek sampingnya sakit perut, interaksinya itu dengan evaporates atau rifampicin. Ya, itu ada obat estradiol velarat, yaitu nama dagangnya ada Cyclogestor. Bentuknya itu via 10 mg. Untuk dosisnya itu 10 hingga 20 mg secara intramuskular selama 4 minggu. Untuk efek sampingnya ada kram perut, muntah, diare. Terus untuk obat selanjutnya ada Dienogez. Dienogez itu contoh nama dagangnya ada di Endofel, bentuknya tablet 2 mg. Secara oral itu diminum 1 kali sehari 2 mg. Efek sampingnya itu perdarahan vagina atau bercak dan mual. Terus untuk golongan selanjutnya ada gonadotropin. Golongan gonadotropin itu contoh obatnya ada Leoprolit. Leoprolit itu nama generiknya Levron, Depo, sama Eligard. Bentuk sediaannya itu intramuskular injeksi 22 mg per 22 mg. Dosisnya itu 3,75 mg injeksi intramuskular. Efek sampingnya itu ada gejala pilek, jerawat, gatal, sama sisik putih. Terus untuk obat selanjutnya ada Goserelin. Goserelin itu nama generiknya ada Zoladex. Bentuknya itu injeksi subkutan. Dosisnya itu 10,8 mg dan 3,6 mg. Terus dosisnya ketersediaan dosisnya itu 3,6 mg melalui subkutan selama 28 hari. Terus efek sampingnya itu ada rasa panas, berkeringat, sama perubahan fungsi seksual. Efek sampingnya itu dengan interaksi obatnya itu dengan obat evapiren sama etrasimab. Terus ada Navarelin sistem itu contoh dagangnya itu ada Sinarel Nasa spray bentuknya. Terus kekuatan sediaan itu 0,2 mg per inhalasi. Dosisnya itu 200 mikrogram melalui inhalasi 2 kali setiap hari. Terus efek sampingnya itu ada perdarahan, putihan, terus rasa panas dan jerawat. Habis itu ada obat triptorelin. Triptorelin itu contoh nomor dagangnya ada Treslar sama Triptodor. Itu bentuk sediaan itu intramuskular injeksi. Kekuatan sediaan itu 11,20 mg per 3 bulan. Terus dosisnya itu disuntikan 2,75 mg selama 4 minggu. Efek sampingnya itu nyeri, bengkak, kemerahan, diarea, suntikan. Terus ada Listerelin sistemik. Contoh generiknya ada Fantasoprelin subkutan, subkutan 50 mg per injeksi. Terus untuk dosisnya itu 1 injeksi 50 mg melalui subkutan setelah
setelah 12 bulan. Efek sampingnya itu ada sembelit, masalah buang air kecil, sama pembengkakan payudara. Habis itu ada menotropin. Menotropin itu dia nama dalam itu ada Repronex. Untuk itu sebut injeksi 75 unit per injeksinya. Terus dari situ 150 unit setiap hari selama digunakan selama 5 hari. Efek sampingnya itu ada kenaikan berat badan, terus ada nyeri saat bernapas. Habis itu ada urofolitrofin. Urofolitrofin itu contoh regamnya ada Brevel, dia berjumlah larutan atau injeksi 75 unit, 150 unit, dan 225 unit. Untuk dosisnya itu 250 unit sama tiap suntikan selama 5 hari. Terus efek sampingnya ada ruam, gatal-gatal, sama kesulitan bernafas. Habis itu ada obat Ganirelix. Ganirelix itu contoh dagangnya di Ganirel, yaitu injeksi subkutan 250 mikrogram per 0,5 ml. Dosisnya itu 250 mg sekali sehari, pemberian secara suntikan subkutan. Terus efek sampingnya itu kembung, perdarahan pada vagina. Selanjutnya ada golongan gonadotropin dan racing hormon. Gonadotropin itu contoh generiknya di Leoprolid. Nama dagangnya itu ada Lupron Depot, itu injeksi 3,75 mg. Dosisnya 3,75 mg tiap 1 bulan. Terus efek sampingnya itu ada menopause, perubahan mood, sama penurunan libido dan osteoporosis. Saat itu ada goserelin. Goserelin itu contoh dagangnya itu ada Zoladex, dia implan subkutan 3,6 mg. Untuk dosisnya itu 3,6 mg secara subkutan tiap bulan. Terus efek sampingnya ada penurunan kepadatan tulang, nyeri haid, sama perubahan suasana hati. Interaksi obat itu peningkatan resiko QT bila digabung dengan obat seperti amitriptyline. Bisa ada relugolix. Relugolix itu contohnya ada Argivix, bentuknya tablet oral 120 mg, diminum sekali sehari. Efek sampingnya itu ada anemia atau perubahan kepada anterior heredol. Itu ada nama obatnya yang pertama Finasterid. Finasterid itu contoh mereknya di Propecia, bentuknya itu tablet oral 1 mg atau 5 mg. Dosisnya itu 1 mg sampai 5 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu penurunan fungsi seksual sama gangguan ejakulasi. Habis itu ada dutasterid. Dutasterid itu contohnya ada Afondat, bentuknya kapsul oral 0,5 mg, diminum 1 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu berkurangnya urin, sama impotensi nyeri atau perbesaran payudara. Ada spironolactone, itu bentuk contohnya itu ada Aldactone, tablet oral 25 mg, dosis awal itu 2-3 kali sehari. Bisa untuk edema itu 25 sampai 200 mg. Efeknya itu pembengkakan atau nyeri pada payudara. Habis itu ada golongan tiroid stimulating hormon. Itu ada levotiroxin, ada liothyroxin. Levotiroxin itu contoh dagangnya ada Euthyrox sama Synthroid. Bentuknya itu tablet 50 sampai 100 mikrogram. Dosis awal itu di 1,6 mikrogram per harinya. Untuk efek sampingnya itu kesulitan merasakan pinggang, detak jantung, sama memuntah, diare. Habis itu ada protirelin. Protirelin itu contohnya itu ada Relevac, Tirel, sama protirelina. Bentuknya injeksi intravena 200-500 mikrogram per mili. Dosisnya itu diberikan sebagai bolus intravena 200-500 mikrogram. Habis itu efek sampingnya itu ada muka merah, srikardi, pusing, sama nyeri perut ringan. Habis itu ada golongan androgens dan anabolic steroid.
Contoh obatnya itu ada testosteron, testosteron, nama mereknya itu di Nebido. Dosisnya itu ampul 1000 mg per 4 ml. Dosisnya itu 30 mg per injeksi per pompa dan 2,5 mg per 24 jam. Efek sampingnya itu nyeri dada, terus pembengkakan di pergelangan kaki. Habis itu ada obat metil testosteron, itu contohnya itu ada Android sama Testret untuk kapsul 10 mg. Untuk dosisnya itu 10 sampai 50 mg per hari. Efek sampingnya itu perubahan warna kulit, peningkatan atau akresi sesak nafas juga. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi dengan merinocorticoid hormone. Dia itu contoh generiknya ada corticotropin, nama mereknya itu ada Actar gel, injeksi berupa gel dengan 400 USP unit per 5 ml. Dosisnya itu 80 unit per mili secara intramuskular atau subkutan. Efek sampingnya itu reaksi alergi, terus pembengkakan di wajah dan bibir. Interaksi obatnya itu jika digunakan NSAID akan meningkatkan risiko GI yang bleeding. Corticotropin itu contohnya ada corticotrosin, itu injeksi bubuk 0,25 mg per via. Untuk dosisnya itu 0,2 mg diberikan secara intravena. Efek sampingnya itu iritasi di tempat injeksi atau pembengkakan. Efek sampingnya itu glukokortikoid dan spironolakton itu dapat mempengaruhi interpretasi estrogen. Setelah itu ada golongan growth hormone receptor blocker. Itu nama generiknya ada pegisomen. Nama dagangan itu ada Sonovet, bentuk kesediaan itu via 10 mg, 15 mg, dan 20 mg. Dosisnya itu 40 mg melalui suntikan subkutan. Efek sampingnya itu demam, menggigil, sama rasa sakit di tempat suntiknya. Interaksi obatnya itu jika dibarengkan dengan obat opioid itu akan mengurangi efek dari pegisovemennya. Habis itu ada obat teprotumumab. Contoh obat itu ada Tepezza, itu via 500 mg, dosis awalnya itu 50 mg per kilogram. Efek sampingnya itu ada gula darah tinggi sama sakit kepala dan kejang otot. Setelah itu ada golongan hipoparathyroidisme. Nama jenis itu ada kalsium karbonat, contoh dagangnya ada Calcipox. Bentuk itu suspensi di 1250 mg per 5 ml. Dosis yang dianjurkan itu 1000 hingga 30 mg secara oral 4 kali sehari. Terus efek sampingnya itu sedikit atau tidak buang air kecil. Setelah itu ada kalsium citrat, bentuknya nama dagangnya itu ada di Citrasal sama Liquitab. Bentuknya itu tablet 200 mg. Dosisnya itu di 1000 hingga 1300 setiap harinya. Terus efek sampingnya itu pembengkakan, kenaikan berat badan, sama sedikit atau tidak buang air kecil. Terus untuk habis itu ada obat hidrocortisone. Hidrocortisone itu contoh nama dagangnya itu ada Inzirco, bentuknya itu kapsul oral 12,5 mg. Untuk edema itu 22 mg hingga 100 mg per harinya. Untuk hipertensi itu dia 22 mg diminum sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada memar dan perdarahan. Untuk selanjutnya itu generiknya ada magnesium oksida. Contoh dagangnya ada di Macret, bentuknya tablet 400 mg dan 140 mg. Terus dosisnya itu tablet 400 mg diminum 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu detak jantung cepat, terus merasa pusing dan pingsan. Habis itu ada golongan hiperkalsemia. Contohnya itu ada furosemid, bentuknya itu lasik atau farsik. Nama dagangnya itu lasik atau farsik. Bentuk sediaan itu tablet 80, 20, dan 10 mg. Terus efek dosisnya itu 20 hingga 80 mg sekali sehari.
Efek sampingnya itu ada volume urin yang meningkat, ada kalsitonin, nama dagangnya vertikal sama kalsimat. Itu larutan injeksi 200 injeksi per unit. Untuk dosisnya itu 4 unit kilogram secara seputar atau intramuskular setiap 12 jam. Terus untuk efek sampingnya itu ada pembengkakan, kesulitan bernapas, tiroid hormon dan analogs. Itu contohnya itu ada teraparatik, nama dagang itu ada Forteo sama Plasiti. Bentuk videonya itu dia injeksi, terus kekuatannya itu 200 mikrogram, dengan itu per injeksi atau per pen. Efek sampingnya ada hipotensi, peningkatan serum kalsium, sama nyeri sendi. Interaksi obat itu dapat meningkatkan kalsemia karena resiko toksisitas digitalis. Habis itu ada abaloparatid. Abaloparatid itu contoh dagangnya timlos, bentuknya injeksi subkutan, kekuatan sedia itu 80 mikrogram 80 mikrogram, dosisnya sekali sehari. Terus efek sampingnya itu pusing, ada kepala, sama palpitasi. Terus untuk selanjutnya ada paratiroid hormon. Nama dagangnya itu ada Natpara, injeksi seputar 20, 50, dan 75 mikrogram per dosis. Untuk dosisnya itu 50 mikrogram seputar sekali sehari. Efek sampingnya itu ada hiperkalsemia sama osteosarkoma. Habis itu nama jenis selanjutnya ada Palofactoripatid. Itu contoh dagangnya ada Yovipet, injeksi subkutan, terus 18 mikrogram sekali sehari. Habis itu ada golongan insulin lactofactor. Contohnya itu nama generiknya ada metasermin, atau nama dagangnya atau Increlex. Bentuknya itu injeksi 10 mg per mili. Dosisnya itu 0,64 mg satu kali seminggu. Terus efek sampingnya itu hipoglikemia. Interaksi obatnya itu obat insulin itu bisa bekerja sebagai pengganti hormon tiroid. Habis itu ada golongan prolaktin inhibitor. Nama jenis itu ada carbagolin. Terus nama mereka itu ada Dostinex, minoxidil itu tablet oral, kekuatan itu 0,5 mg. Dosisnya itu hiperproteinemia itu 0,2 mg 2 kali seminggu. Efek sampingnya itu di hipertensi ortostatik. Habis itu ada bromocriptine sistemik, yaitu misalnya tablet oral 2,5 mg, dosisnya itu 1,5 mg sampai 2,5 mg sekali sehari. Efek samping itu ada halusinasi, potensi. Habis itu selanjutnya ada golongan glukokortikoid. Golongan glukokortikoid itu ada kortison asetat, nama merek itu ada Corton. Untuk sediaan itu tablet 25 mg. Dosis umumnya itu 25 sampai 300 mg, diminum sekali sehari. Efek sampingnya itu insomnia, gangguan pencernaan, sama meningkatkan nafsu makan. Terus ada hidrokortison. Hidrokortison itu contohnya ada Cortef, misalkan tablet 10 mg. Ada krim juga 1%. Kalau krim itu digunakan 3 sampai 4 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada tensi cairan sama peningkatan tekanan darah. Kalau itu selanjutnya ada methylprednisolone. Methylprednisolone itu nama dagangnya ada Metro, misalnya tablet 4 mg, dosisnya itu 4 sampai 200 mg per hari. Efek sampingnya penambahan berat badan, tekanan darah tinggi, sama osteoporosis. Terus untuk prednison itu nama dagangnya ada Deltacotril, bentuk itu tablet 5 mg 10 mg. Dosis umumnya itu 5 sampai 60 mg, diminum sekali sehari. Terus efek sampingnya itu ada bradycardia, henti jantung, sama aritmia jantung. Selanjutnya nama generik selanjutnya ada betamethasone.
yaitu nama dagangnya ada Caleston, bentuknya itu tablet 0,5 mg, dosisnya itu 0,25 sampai 0,9 mg per hari. Secara intravena atau intramuskular. Ulang. Ada betamethasone, dia bentuknya ada nama dagangnya itu ada Caleston sama betnesol, bentuknya itu ada tablet sama injeksi juga. Kalau misalnya injeksi itu 4 mg per mili, dosis umumnya itu 0,25 sampai 0,9 sehari sekali. Terus efek sampingnya ada penambahan berat badan, glukokoma, penyembuhan luka, penyembuhan kulit. Habis itu interaksi obat itu bisa meningkatkan risiko hipokaleminya jika diberikan bersama obat diuretik. Terus ada dexamethasone, yaitu nama dagangnya ada Fortecortin, injeksi 0,75 mg, dosisnya itu 0,5 sampai 9 mg per hari. Untuk efek samping itu hiperglikemia dan peningkatan tekanan darah sama peningkatan risiko infeksi dan katarak. Ada interaksi obat itu dapat menurunkan diabetes, terus bila digunakan dengan NSAID dan menurunkan efektivitas bila digunakan bersama rifampicin.